Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu bab dalam mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Saya berharap mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan ibu berharap agar mengedepankan pikiran yang positif dalam beraktivitas, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, agar hidup kita selalu bahagia, kita terhindar dari perasaan yang resah, gelisah, karena kita selalu berpikiran positif. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, itu semua berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hidup kita selalu enjoy, senang, dan bahagia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada hari ini. Adapun tujuan instruksional mempelajari materi analisis sumber dan penggunaan kas ada dua. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan secara umum mempelajari materi ini yaitu mahasiswa dapat menganalisis berdasarkan sumber dan penggunaan kas. Kemudian tujuan khusus dalam mempelajari materi ini, yang pertama, mahasiswa dapat memahami sifat-sifat laporan sumber dan penggunaan kas. Yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan sumber penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyusun laporan sumber dan penggunaan kas serta analisisnya berdasarkan laporan tersebut. Dan yang keempat, mahasiswa dapat menganalisis sumber dan penggunaan kas. Jadi tujuan instruksional ketika kita sudah mempelajari analisis sumber dan penggunaan kas itu tadi, ada secara umum, ada secara khusus. Yang paling penting, mahasiswa bisa membuat laporan perubahan kas, kemudian menganalisis arti daripada laporan yang telah dibuat oleh mahasiswa, sehingga bisa disampaikan dan dijelaskan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan atau organisasi pada umumnya. Selanjutnya, dalam mempelajari analisis sumber dan penggunaan kas, ada 4 sub pokok bahasan yang akan dipelajari dalam materi ini. Yang pertama adalah sifat laporan sumber dan penggunaan kas. Kedua, sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga,
penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas dan analisisnya. Dan yang keempat, penerapan analisis sumber dan penggunaan kas. Sebelum kita lanjutkan, sangat penting kita memahami apa arti penting analisis sumber dan penggunaan kas. Yang pertama, analisa sumber dan penggunaan kas atau analisa aliran kas. Ini merupakan alat analisa keuangan yang sangat penting bagi manajer keuangan, di samping alat-alat finansial lainnya. Kemudian yang kedua, arti pentingnya analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu suatu laporan yang menggambarkan dari mana datangnya dan untuk apa kas itu digunakan. Itu disebutkan dalam laporan sumber dan penggunaan kas. Apa tujuan sumber dan penggunaan kas? Tujuannya adalah untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan untuk apa saja penggunaannya. Nah, kita masuk sub pokok bahasan yang pertama. Setelah kita mengetahui arti pentingnya mempelajari analisis sumber dan penggunaan kas, kemudian kita sudah pahami apa tujuannya sumber dan penggunaan kas. Sekarang kita masuk pada sub pokok bahasan yang pertama, yaitu sifat laporan sumber dan penggunaan kas. Nah, sifat laporan sumber dan penggunaan kas biasa juga kita katakan sebagai sifat laporan perubahan modal kerja. Yang memberikan ringkasan transaksi keuangan selama satu periode dengan menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja dalam periode tersebut. Modal kerja meliputi seluruh aktiva lancar, atau aktiva lancar dikurangi utang lancar. Dengan demikian, yang dilaporkan adalah perubahan aktiva lancar dan utang lancar serta sebab-sebab perubahan tersebut atau sumber dan penggunaannya. Tekanan yang diberikan dalam laporan ini adalah perubahan modal kerja atau aktiva lancar dan utang lancar secara keseluruhan, dan tidak akan menunjukkan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan selama periode tersebut. Nah, sekarang laporan sumber dan penggunaan kas akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas atau cash flow di masa yang akan datang. Kemudian bagi para kreditur atau bank, digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atau mengembalikan pinjamannya. Subpokok bahasan berikutnya, sumber penerimaan dan pengeluaran kas.
Kas merupakan aktiva yang paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal yang paling tinggi likuiditasnya. Berarti semakin tinggi pula tingkat likuiditas suatu perusahaan, jika semakin besar jumlah kas yang dimiliki perusahaan. Akan tetapi, suatu perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah yang besar, berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan adanya over investment atau idle money, dana yang mengendap dalam mengelola kas. Itu berarti perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Jumlah kas yang relatif kecil akan diperoleh tingkat perputaran yang sangat tinggi dan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Tetapi suatu perusahaan yang hanya mengejar keuntungan atau rentabilitas tanpa memperhatikan likuiditas, akhirnya perusahaan itu akan berada dalam keadaan liquid apabila sewaktu-waktu ada tagihan. Coba kita lihat di slide ini sumber penerimaan kas. Yang pertama, hasil penjualan investasi jangka panjang dan aktiva tetap. Kedua, adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar. Ketiga, adanya emisi saham atau penambahan modal oleh pemilik. Keempat, adanya tambahan hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima, adanya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian sumber dan pengeluaran kas. Dari mana kas itu? Untuk apa kas itu dikeluarkan? Yang pertama, bertambahnya aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya. Kemudian yang berikutnya, penarikan kembali modal oleh pemilik atau divestasi, penambahan aktiva lancar. Yang ketiga, pembayaran utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keempat, sumber pengeluaran kas berikutnya, pembayaran dividen. Dan yang kelima, adanya kerugian yang diderita perusahaan. Nah, kita bisa lihat siklus sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Dari sini kita bisa melihat dari mana asalnya penerimaan kas yang diperoleh oleh perusahaan. Di sini ada penjualan aktiva tetap yang bisa menghasilkan pendapatan berupa uang. Ini bisa berupa yang dijual ini aktiva tetap, misalnya bangunan, tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, penjualan aktiva lancar. Penjualan aktiva lancar secara tunai ini misalnya
persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan. Ini ketika dilakukan penjualan secara tunai berarti ada aktivitas penerimaan kas. Kemudian ada penagihan piutang atau pengurangan piutang. Ini bisa menyebabkan terjadinya atau sumber penerimaan kas atau bertambahnya kas. Ada pinjaman dari pihak kreditur, itu bisa menambah uang kas atau penerimaan kas bagi perusahaan. Kemudian ada pemilik memberikan penambahan modal. Ini bisa merupakan atau salah satu sumber penerimaan uang kas. Jadi dari penjualan aktiva tetap, penjualan aktiva lancar yang berupa persediaan, kemudian penagihan piutang, terus ada utang dari kreditur, kemudian ada penambahan modal dari pemilik perusahaan. Nah, pengeluaran kas itu dilihat dari siklus ini dapat berupa pembayaran biaya bunga, pembayaran pajak, pembayaran FIFO atau pengambilan pribadi pemilik perusahaan, kemudian pembayaran utang-utang dan lain-lainnya. Jadi ini siklus sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu analisis terhadap sumber penggunaan kas atau bagaimana penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas dan analisisnya. Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, bagi pihak internal, penyusunan laporan perubahan kas atau laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan meringkas jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang berikutnya, dengan cara berikutnya, yaitu dilakukan oleh pihak eksternal, menyusun laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan yang diperbandingkan antara dua waktu atau akhir periode serta informasi-informasi lain yang mendukung terjadinya perubahan tersebut. Jadi analisis terhadap sumber penggunaan kas atau penyusunan laporan kas itu dilakukan dengan dua cara dan berguna untuk baik bagi pihak internal maupun bagi pihak eksternal. Kemudian dalam materi ini akan dibahas juga ada beberapa transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Yang pertama adalah adanya pengakuan atau depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktiva tetap, intangible asset, dan wasting asset. Biaya depresiasi ini merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Kemudian berikutnya, pengakuan adanya kerugian piutang baik dengan membentuk cadangan kerugian piutang maupun tidak, dan penghapusan piutang karena piutang yang bersangkutan sudah tidak dapat ditagih lagi. Yang berikutnya, transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki dan penghentian dari penggunaan aktiva tetap karena aktiva yang bersangkutan telah habis disusut.
dan atau sudah tidak dipakai lagi. Kemudian yang berikutnya, transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Adanya pembayaran stok dividen atau dividen dalam bentuk saham. Adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba, dan adanya penilaian kembali atau revaluasi terhadap aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Inilah beberapa transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Kemudian berikutnya, penerapan analisis sumber dan penggunaan kas. Yang pertama, buatlah analisis horizontal dari perbandingan neraca, kemudian tentukan pos yang naik dan turun. Jadi ini merupakan langkah-langkah dalam menganalisis laporan sumber dan penggunaan kas sebuah perusahaan. Kemudian langkah berikutnya adalah buatlah laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan ini berisikan data-data transaksi yang menyebabkan naik atau turunnya kas di periode tersebut. Yang ketiga atau langkah ketiga adalah kenaikan atau penurunan kas di dalam laporan sumber dan penggunaan kas di atas akan sama dengan nilai perubahan kas di tahun tersebut. Jadi terjadi keseimbangan. Kemudian yang berikutnya, memberikan keterangan atas hasil analisis laporan sumber dan penggunaan kas yang telah kita buat. Jadi setelah kita membuat laporan perubahan kas tersebut, kita mampu menganalisis dan memberikan keterangan atas analisis laporan sumber dan penggunaan kas yang telah kita buat. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh sesuai dengan slide ini. Anda diminta untuk membuat laporan sumber dan penggunaan kas PT Andika di tahun 2007. Di sini kita bisa lihat slide-nya. Ada perbandingan neraca di tahun 2006 dengan 2007 pada tanggal 31 Desember. Dari informasi ini dilihat dari laporan rugi laba diperoleh informasi bahwa laba tahun 2007 sebesar 52.500.000 yang dibayarkan sebagai dividen 12.600.000. Jadi diharapkan dengan adanya laporan neraca ini kita bisa melihat bagaimana kita mampu membuat laporan sumber dan penggunaan kas dengan adanya informasi-informasi atau aserse yang diperlihatkan oleh perusahaan PT Andika dalam laporan keuangannya. Ini struktur keuangan, aktiva lancar, dan ada fasipa. Ya, sekarang kita melihat neracanya, perbandingan neraca sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Nah, langkah 1, buatlah analisis horizontal dari perbandingan neraca, kemudian tentukan pos yang naik dan turun. Nah, coba kita perhatikan neraca perbandingan ini. Kita melihat ada beberapa pos
yang naik dan ada beberapa yang turun. Seperti kas itu mengalami kenaikan sebesar 8.800.000. Kemudian piutang dagang mengalami penurunan 19.900.000. Ini terjadi akibat adanya penagihan piutang yang dilakukan oleh karyawan atau pihak perusahaan. Kemudian piutang wesel itu mengalami peningkatan sebanyak 10 juta. Kemudian persediaan barang dagang terjadi kenaikan sebanyak 19.800.000. Kemudian tanah 50 juta kenaikannya. Gedung tidak ada perubahan, tetap nilainya dari 2006 dengan 2007 180 juta. Kemudian akumulasi penyusutan gedung terjadi penambahan sebanyak 20 juta. Kemudian peralatan kantor terjadi penurunan sebanyak 5 juta. Akumulasi penyusutan peralatan kantor terjadi peningkatan sebanyak 10 juta. Total aktiva 33.700.000 setelah dilakukan perbandingan neraca. Kemudian utang dagang terjadi peningkatan penurunan sebesar 16.200.000. Kemudian utang wesel meningkat sebanyak 20 juta. Kemudian utang obligasi turun sebanyak 10 juta. Laba modal saham tidak ada penambahan dari modal saham. Kemudian laba ditahan sebesar terjadi peningkatan sebesar 39.900.000. Total utang sebesar 33.700.000. Ya, kalau orang akuntan paham ini caranya. Total aktiva harus sama banyaknya dengan total pasiva. Kemudian berikutnya, setelah kita membuat laporan perbandingan tadi, ada perubahan naik turun dari angka-angka yang ada dalam laporan neraca tadi. Sekarang berdasarkan itu kita bisa membuat laporan sumber dan penggunaan kas. Yang pertama, sumber kas. Sumber kas itu dari mana? Nah, informasi yang kita dapatkan tadi dari contoh PT Andika itu sumber kasnya berasal dari laba yang diperoleh di tahun 2007 sebesar 52.500.000. Jadi hasil operasi selama 2007 sebesar 52.500.000. Kemudian itu laba bersihnya ya yang diperoleh selama operasi selama tahun 2007. Kemudian ditambah dengan penurunan piutang dagang. Ini kita bisa lihat tadi dari perbandingan neraca itu terjadi penurunan piutang dagang 19.900.000. Ini sumber kas. Penurunan peralatan kantor 5 juta. Kemudian kenaikan utang wesel 20 juta, depresiasi gedung 20 juta, depresiasi peralatan kantor 10 juta. Dikurangi kenaikan piutang wesel 10 juta, kemudian kenaikan persediaan 19.800.000 dan penurunan utang dagang 16.200.000. Jadi total dari sumber kas sebanyak hasil operasi ditambah dengan laba bersih, kemudian penurunan piutang dan seterusnya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Kemudian penggunaan kas itu pembelian tanah 50 juta, pembayaran dividen 12.600.000, kemudian pembayaran utang obligasi 10 juta. Jadi dikurangi 72.600.000. Jadi kenaikan kas sebanyak 8.800.000. Jadi 8.800.000 ini harus sama jumlahnya dengan perubahan atau perbandingan neraca tahun 2006-2007. Terjadi kenaikan kas di laporan tersebut sebanyak 8.800.000. Jadi setelah membuat laporan sumber dan penggunaan kas,
jumlahnya kenaikan kas yang ada di sini harus sama juga dengan laporan perubahan perbandingan tahun 2007 dengan 2006, pos kas yang ada di situ harus sama jumlahnya. Jadi ini sama jumlahnya, berarti laporan yang dibuat oleh pihak internal perusahaan ini sudah benar. Kemudian contoh lain, penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas apabila data neraca dan laba rugi diketahui. Jadi tadi itu belum diketahui laba ruginya, sekarang kita sudah tahu laba rugi perusahaan ini sudah ada. Nah, ini contoh, salah satu contoh yang diberikan, bisa diperhatikan bagaimana perubahan naik turun nilai yang ada di laporan neraca ini. Piutangnya, kasnya naik 2.820, piutangnya naik menjadi 4.400, cadangan kerugian piutang ada 20.000, ada kenaikannya. Ini boleh jadi karena ada piutang yang kemungkinan susah untuk ditagih. Kemudian ada persediaan, itu persediaannya naik sebanyak 2.000. Kemudian persokot biaya tetap, piutang sewa naik dari 200 menjadi 400, jadi ada kenaikan 200. Dan dilihat dari akumulasi dan aktiva tidak lancar sini tidak ada perubahan. Utang dagang itu ada perubahan, penurunan, terjadi penurunan utang dagang 1070, dan utang gaji terjadi peningkatan sebanyak 50. Ya, ini saja perubahan dari contoh lain yang diberikan. Pembayaran dividen sebanyak 4.500. Nah, langkah pertama dari contoh yang ini, kita membuat laporan laba rugi. Nah, jadi di sini ada tambah data dari laporan laba rugi. Ini sudah ada dari perusahaan. Berapa jumlah penjualan setelah dikurangi retur dan potongan sebanyak 2.000. Harga pokok penjualan itu diperoleh dari persediaan barang dagang seawal ditambah dengan pembelian, itu harga pokok jumlah total barang yang dibeli sebanyak 75.000, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang 24.000, total harga pokok penjualan sebanyak 51.000. Jadi penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan itu laba kotornya sebanyak 21.220. Kemudian yang berikutnya dikurangi dengan biaya operasional. Biaya operasional itu sebanyak 3.540 yang terdiri dari administrasi 1.200, ongkos angkut penjualan 1.000, biaya penjualan lain-lain 1.340. Kemudian biaya administrasinya sebanyak 8.770 yang terdiri dari depresiasi bangunan 3.010, ongkos kantor 700, biaya umum 800, biaya gaji 3.800, kemudian biaya piutang yang tak tertagih 460. Jadi biaya laba kotor dikurangi dengan biaya operasional sebanyak, laba bersihnya diperoleh sebanyak 7, atau laba usaha yang diperoleh sebanyak 7.510, dikurangi dengan penghasilan sewa atau ditambah, bukan dikurangi, ditambah penghasilan sewa 3.000. Ini bisa merupakan penghasilan lain-lain di luar dari penghasilan usaha. Jadi laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan sebanyak 10.510. Ini data tambahan laba rugi bagi perusahaan setelah kita melihat tadi laporan neraca. Pada slide ini kita bisa lihat laporan dari PT Panggung Sari. Jadi tugas kali ini dikasih nama PT Panggung Sari, laporan perubahan uang kas untuk tahun 1978.
Ini memang sudah lama sekali tahunnya, tapi tidak ada masalah. Kita melihat saja muatan dan pemahaman dari pembahasan kita kali ini. Yang penting kita paham substansinya. Laporan perubahan uang kas. Jadi ada dua yang dibuat atau inti dari isi laporan perubahan uang kas. Ada sumber uang kas, kemudian ada penggunaan uang kas. Yang pertama, sumber uang kas. Dari mana sumber uang kas itu diperoleh? Yaitu dari penjualan tunai. Penjualan tunai ini sebanyak 67.820. Kemudian ada penjualan secara kredit berupa piutang dagang 4.400. Jadi total penjualan sebanyak 72.220. Kemudian yang berikutnya, pendapatan sewa bersih sebanyak 2.800. Kemudian piutang sewa 200. Jadi total pendapatan sewa sebanyak 3.000. Total sumber uang kas sebanyak 70.620. Berikutnya penggunaan kas. Penggunaan kas itu digunakan untuk apa? Yang pertama digunakan untuk pembelian tunai sebanyak 54.070. Kemudian ada pembelian secara kredit, yaitu utang dagangnya sebanyak 170. Jadi total pembelian sebanyak 53.000. Biaya penjualan, ada biaya penjualannya sebanyak 3.540, terdiri dari administrasi 1.200, ongkos angkut penjualan 1.000, biaya penjualan lain-lain 1.340. Jadi total biaya penjualan 3.540. Kemudian biaya umum dan administrasi sebanyak 5.690, terdiri dari ongkos kantor 700, biaya umum dan administrasi lain 800, biaya gaji atau utang gaji 50% sebanyak 3.750. Kemudian biaya piutang yang tak tertagih 440. Kemudian pembayaran dividen 4.500. Total kenaikan total penggunaan uang kas sebanyak 67.800. Sumber uang kas dikurangi dengan penggunaan kas itu sebanyak 2.820. Jadi ada kenaikan kas sebanyak 2.820. Jadi kenaikan kas ini yang sebanyak 2.820 juga harus sama dengan jumlah dari perbandingan neraca tahun 1978 dibandingkan dengan 1977. Terjadi perubahan kas atau kenaikan kas sebanyak 2.820. Jadi laporan perubahan uang kas yang dibuat ini sudah benar. Jadi beginilah contoh bagaimana membuat laporan perubahan uang kas. Dilihat dari mana semua sumber uang kasnya, terus digunakan untuk apa penggunaan uang kasnya. Kalau dia lebih, berarti perusahaan ini mengalami keuntungan. Tapi kalau dia turun uang kasnya, berarti perusahaan ini mengalami kerugian. Di sini pihak internal maupun pihak eksternal bisa melihat kinerja perusahaan, apakah kinerjanya ini bagus atau tidak bagus dalam mengambil keputusan. Jadi laporan perubahan uang kas ini bisa dijadikan alat bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, setelah kita melihat tadi pembahasan sebelumnya, saya akan menyampaikan klasifikasi penyebab perubahan kas. Ini penting untuk diketahui karena ini merupakan dasar bagi pembuat atau baik bagi
internal maupun eksternal, bahwa ada 3 klasifikasi penyebab perubahan kas. Ada karena operasi, jadi kas itu bisa berubah karena ada operasi usaha perusahaan. Ada untuk digunakan sebagai investasi dan ada digunakan untuk pendanaan. Nah, coba kita lihat kenaikan atau penurunan dalam aset. Piutang dagang itu merupakan operasi, jadi kegiatan operasi usaha perusahaan. Persediaan merupakan kegiatan operasi. Investasi, surat berharga dan aktiva tetap merupakan perubahan investasi, perubahan kas akibat adanya investasi. Kemudian akumulasi penyusutan, adanya perubahan kas akibat kegiatan operasi. Kemudian kenaikan atau penurunan dalam pasipa, tadi itu dalam aset. Utang dagang, perubahan kas diakibatkan oleh operasi karena adanya utang dagang. Kemudian utang wesel itu perubahan kas akibat adanya pendanaan. Utang lancar, perubahan kas akibat adanya operasi. Utang jangka panjang, perubahan kas akibat adanya pendanaan. Kemudian utang pajak itu perubahan kas akibat adanya operasi. Kemudian saham, perubahan kas karena adanya pendanaan. Kemudian laba ditahan, terjadi perubahan kas karena adanya pendanaan. Laba bersih, terjadi perubahan kas karena adanya operasi. Kemudian kas itu masuk kegiatan pendanaan. Nah, sebelum saya akhiri materi ini, ada evaluasi yang harus dikerjakan oleh seluruh mahasiswa dimanapun berada. Evaluasi ini wajib dikerjakan untuk melihat kemampuan kita, apakah kita paham dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang analisis sumber dan penggunaan kas. Jadi ini dikerjakan sesuai dengan penjelasan tadi. Sebelum saya akhiri materi saya kali ini, saya akan menyampaikan kata motivasi dari saya. Jika ingin sukses, jaga mood, pertahankan itu mood, karena mood sangat susah sekali untuk hadir dalam hati kita. Ketika ada mood, kerja. Ketika ada mood, orang bisa berbuat apa saja. Kemudian fokus dengan tujuan kita, fokus dengan pencapaian cita-cita kita, fokus dengan keberhasilan kita, fokus dengan kerja kita, fokus dan harus fokus dalam segala hal, dengan kegiatan, dengan impian kita, dengan tujuan kita. Kemudian komitmen, kita harus komitmen, jangan pling-plang, harus komitmen dalam mencapai tujuan kita, komitmen dalam mencapai cita-cita kita. Kemudian setelah itu kita harus berusaha. Tanpa usaha tidak mungkin tujuan kita bisa tercapai. Harus ada effort, harus ada tujuan, harus ada usaha maksimal harus kita kerjakan. Usaha yang penting halal, jangan juga melakukan usaha yang tidak halal atau tidak bagus, karena itu bisa merugikan orang lain. Kemudian kerja keras. Semua orang yang sukses di muka bumi ini itu diawali atau didapat kesuksesannya dari kerja keras. Tanpa kerja keras, that is impossible. Apa yang kita harapkan itu bisa tercapai, apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Tujuan kita sangat susah untuk tercapai tanpa kita kerja keras. Jadi orang pemalas susah untuk berhasil. Bagaimana caranya berhasil kalau malas, tidak kerja keras? Dan yang terakhir, kita tawakal, kita berdoa kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, karena apapun yang terjadi itu semua atas kehendak
menjaga jarak. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.